sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama, sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hati-Nya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini, kita rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita siap memuji Tuhan, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, haleluya. Mari sore hari ini kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah. Kami boleh datang di rumah-Mu. Kami boleh datang dengan satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu dinyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini sebagai ucapan syukur kami memberi hati kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku tinggikan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Allah yang hidup. Kami sembah Engkau, kami puji Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan kasih sayang-Mu yang setia.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan kasih saya cukup Bapak bisa kami berdiri menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kami siap memberi yang terbaik lebih lagi untuk Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami mau menari, kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Come on. Go. Sama-sama bersorak. Roh Allah ada di dalam
masih siap? Siap ya, nanti kita juga akan goyangkan badan lebih lagi. Ayo musik, come on! Cita sore hari ini saya lihat gerakannya kurang loh. Senggol kanan kirinya, jangan jaim. Kita mau nari untuk Tuhan. Bapak Ibu ikuti gerakan kita. Singer yang ada di depan, kanan kiri depan ya. Kanan kiri depan, gampang Bapak Ibu ya. Jangan kaku-kaku, kanan kiri depan gitu. Lalu goyang-goyang nari. Siap ya? Siap Bapak Ibu ya? Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sekali lagi Bapak Ibu, sama gendang saja ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Ayo kanan kiri yuk. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Siap. Sukacita. Yo. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku
bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari lagi, sekali lagi. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sorakan haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita akan ada penyerahan anak malam hari ini. Ya Bapak Ibu, hari ini kita mau dukung dalam doa keluarga yang akan menyerahkan anaknya yaitu Bapak Rino dan Ibu Yulianawati. Bisa maju ke depan, ya akan menyerahkan anaknya yang pertama dan kedua, Elvano Cassandra dan Bernice Kiandra. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau dukung dalam doa anak-anak kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini Bapak Rino, Ibu Yuli boleh datang ke rumah Tuhan. Engkau yang sudah mengaruniakan anak-anak yang dilahirkan. Engkau sudah memberkati buah kandungannya. Dan hari ini di rumah Tuhan, mereka mengembalikan anak ini supaya anak ini dididik di dalam takut akan Tuhan. Anak ini dititipkan di gereja ini supaya kami semua para hamba-hamba Tuhan, gembala dan seluruh jemaat, kami berdoa dan ikut menjaga anak ini supaya anak ini boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ini anak-anak ini datangnya dari Tuhan yang dipercayakan untuk dididik, untuk diajar, untuk dilayani dengan kasih supaya anak-anak ini benar-benar menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Berkati ya Tuhan, baik Elvano maupun Bernice ini, Tuhan biarlah anak ini akan bertumbuh, mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bertumbuh imannya, tidak bisa digeser, digoyang oleh apapun juga. Anak ini akan menyukai hadirat-Mu, dia akan peka mendengar suara Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kesukaannya adalah mentaati Taurat Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, karuniakan kepada anak-anak ini Tuhan hikmat, kepandaian, kecerdasan. Berkati anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati dengan karunia-karunia Allah. Dan biarlah anak ini, dia akan terus naik. Dia akan menjadi anak-anak yang akan menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Berkati Bapak Rino ini Tuhan. Berkati Ibu Yuli. Tuhan biarlah keduanya ini mereka akan mengasihi anak-anak ini. Mengasihi dengan kasih Kristus. Mengajarkan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini. Berkati usaha, berkati pekerjaannya. Berkati rumah tangganya. Berkati apapun yang dikerjakan untuk menjadi berhasil. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Menyerahkan Tuhan baik Elvano maupun Bernice ini dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas anak-anak ini. Darah Yesus membungkus anak-anak ini. Tidak ada kuasa jahat, kuasa maut yang menyentuh anak-anak ini. Dan biarlah Tuhan Yesus mengirim pasukan malaikat menjaga, melindungi dan menolong anak-anak ini. Apapun yang dibutuhkan Tuhan menyediakan dengan berlimpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Harapanku
sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya jemput dengan kasih Bapak Ibu untuk bisa bagi berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu
sore hari ini Tuhan. Kami berdoa biar sore hari ini Tuhan Engkau yang bicara kepada setiap kami. Roh Kudus nyatakan apa yang Engkau mau, nyatakan dan bicara kepada setiap kami. Tepat seperti yang Tuhan itu mau katakan kepada kami. Buat kami semua punya telinga dan hati yang dapat nangkap apa yang Engkau mau ya Roh Kudus. Bahkan kami berdoa, kami minta, pastikan supaya setiap kami ini menangkap sesuatu yang daripadamu. Supaya ibadah ini betul-betul membuat kami ini menerima sebuah benih yang menghidupkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biar Engkau yang bicara dan Engkau yang menguasai tempat ini, pikiran, perasaan, kehendak kami, hati kami, semuanya dikuasai oleh Tuhan sendiri. Dan semua yang lain yang bukan berasal dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan pergi menyingkir dan kami sungguh minta Tuhan. Biarlah setiap pikiran, perasaan, kehendak kami ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih buat pelayanan dari tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai firman Tuhan, saya mau tanya dulu sama saudara. Pernah enggak saudara, sukanya tanya dulu ya saudara kalau mau mulai. Pernah enggak saudara itu janjian sama seseorang, ternyata janjinya meleset gitu saudara ya. Mungkin janjian, ya kita ketemuan jam 7 ya, meleset gitu. Oh nanti itu ya uangnya 2 minggu lagi saya kembaliin, meleset. Nah ini malah paling banyak ini saudara ya biasanya nih sebagian-bagian ini. Ada lagi, kita janjian ya, kita akan ketemu di sana untuk lakukan sesuatu. Meleset, gak datang sama sekali, lupa, bahkan ketiduran. Atau janji apa deh gitu saudara, tapi meleset. Aku janji, pokoknya habis ini aku berubah gitu saudara ya. Nah ini lebih banyak lagi nih melesetnya, ini banyak-banyak nih saudara ya. Di dalam pernikahan bisa gitu, aku janji habis ini aku berubah. Tapi meleset. Pernah saudara? Pernah? Apa saya aja yang pernah saudara? Siapa yang pernah ngalami janjinya meleset saudara? Jujur kali yang pertanyaan selanjutnya ini saya nggak pakai angkat tangan. Saudara pernah nggak jadi pihak yang meleset? Enggak pernah, itu berarti kayaknya kejujuran kita dipertanyakan. Setidaknya hal-hal yang sederhana, pernah enggak kita meleset? Gitu ya. Siapin benar-benar ya, iya. Giliran sampai tempatnya enggak disiapin gitu. Kira-kira pernah enggak? Nah saudara, hari ini saya akan bicara tentang Tuhan yang memegang perjanjian. Nah, bicara tentang soal perjanjian di dalam firman Tuhan, Alkitab kita ini disebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya berarti seluruh kitab kita ini cuman bicara tentang perjanjian sebetulnya. Sampai judulnya aja perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu bukan artinya perjanjian lama itu batal karena ada perjanjian baru, bukan. Tapi perjanjian lama itu digenapi, disempurnakan, masuk dalam kenyataan, di dalam dagingnya itu ada di perjanjian baru. Nah perjanjian itu apa sih maksudnya yang dimaksud sama firman? Perjanjian itu gini saudara, perjanjian itu adalah persetujuan atau persepakatan antara Tuhan dan umatnya. Kita ini dalam hal ini. Jadi perjanjian itu adalah persetujuan, persepakatan antara Tuhan dan kita. Nah ada ikatan di dalam perjanjian itu. Dan ikatan itu begitu kuat, saya sebutnya itu ada legalitasnya. Itu ada kekuatan hukumnya di situ, kira-kira gitu. Di dalam alam roh perjanjian itu ada kekuatan hukumnya. Nah ada elemen yang ada di dalam perjanjian, ada 4 elemen dalam sebuah perjanjian.
Yang pertama, kalau kita lihat seperti perjanjian yang seperti kita ada, saudara ya. Perjanjian apa sih yang paling sering kita ada, saudara? Perjanjian apa yang paling sering kita datangi? Tentu bukan notaris. Tapi apa? Perjanjian pernikahan. Sering kan kita dengar kan, saudara ya, perjanjian pernikahan. Nah, apa elemen dalam perjanjian? Membuat perjanjian di dalam pernikahan. Ada 4 elemennya. Yang pertama, ada janji di situ. Makanya kalau mau pemberkatan pernikahan, maka ibu gembala atau yang memberkati akan bilang, saling berjanji dulu. Aku akan mencintai kamu dalam suka dan duka. Aku akan tunduk, kamu punya duit gak punya duit, kamu nyenengin apa gak nyenengin, kamu bosen nih ataupun kamu lucu. Gitu kan saudara ya, gitu. Tapi kan kita kan waktu ngomong waktu seneng. Giliran bosen nih beneran, lah ini saudara ya, bubar saudara. Janji, ada elemen dalam perjanjian. Yang pertama ada janji, yang kedua ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah, syaratnya itu di situ kita bilang dalam suka maupun duka, itu kondisinya. Kondisinya mau apapun kita mau tetap setia di dalam perjanjian itu. Pernikahan akan tetap berlangsung selama kita pegang perjanjian, yaitu apa? Kita setia di dalamnya. Kemudian elemen perjanjian di dalam Alkitab kita, yang pertama ada janji, kedua ada syarat, yang ketiga ada darah di situ. Jadi perjanjian di dalam Alkitab itu pakai darah. Makanya waktu Yesus menyelamatkan kita, dia janji dan dia bikin perjanjian keselamatan. Apa yang dia lakukan? Dia korbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib, dia bayar dengan darah. Di perjanjian lama juga dibayar dengan darah, sama saudara. Kalau Tuhan mau bikin perjanjian dengan manusia, perjanjian yang kita lihat waktu Abraham dengan Tuhan itu bikin perjanjian. Tuhan bilang gini di Kejadian 15, ambil itu binatang lembu 3 tahun, domba 3 tahun, kambing 3 tahun. Lalu dibelah, ada burung tekukur, ada burung merpati, dibelah dua. Dibelah dua itu bukan digorok atau dibelah dua begini. Bukan, tapi dibelah dua dari atas sampai bawah. Dan dibuka begini. Lalu firman Tuhan bilang, Tuhan tuh lewat di tengahnya, saudara. Tuhan yang berjanji bahwa aku akan jadi Allahmu dan kamu akan jadi umatku dan aku akan menepati perjanjianku kepadamu. Aku akan membuat keturunanmu banyaknya seperti itu. Tuhan yang janji dan Tuhan berkata harus ada elemen darah di situ. Dan elemen keempat yang ada di dalam perjanjian adalah meterai. Ada meterai di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bilang, Paulus bilang di dalam perjanjian baru meterainya adalah Roh Kudus. Artinya begini, di dalam elemen perjanjian kita dengan Tuhan ada 4 hal. Tuhan yang janji, ternyata janji Tuhan itu satu elemen. Jadi janji Tuhan gak berdiri sendiri. Tapi ada hal kedua yang kita perlu lakukan kalau kita mau janji itu ditepati, kita mesti ikut syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya. Sederhana banget, Tuhan tidak berkata bahwa engkau harus lakukan waduh yang hebat-hebat, kita harus puasa 40 hari, kita harus gak makan, kita harus bakar diri, kita harus martir. Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan cuma bilang setia, cintai Tuhan sampai akhir. Saudara, cuman apabila engkau sungguh berpegang kepada perkataanku, mencintai aku, setia sampai akhir, perjanjianku akan aku kerjakan. Jadi ada syarat dan ketentuan di situ. Ada darah Yesus, ada meterai. Nah saudara, hari ini kita itu mau lihat tentang ada kumpulan orang yang datang kepada Tuhan dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam Yosua 9. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya ini baca Alkitab dan saya dapat tentang Yosua 9 ini, saya sungguh terkagum-kagum dengan Tuhan.
Dan saya melihat inilah Tuhan yang sangat setia kepada perjanjian, Tuhan yang memegang perjanjian. Yosua pasal 9, kita akan membaca mulai ayat yang pertama, mulai ayat yang ketiga, saudara. Saudara, saya minta saudara buka Alkitab kudus saudara sendiri dan layar bisa dimatikan. Gitu saudara ya. Kenapa? Soalnya supaya baca Alkitabnya sendiri-sendiri. Mohon dibuka saudara, ya silakan dibuka Alkitabnya. Apalagi saudara yang aplikasinya hanya sekedar ada tapi tidak dibaca. Nah ini lebih repot lagi saudara. Sudah lama, aduh kapan ya aku baca Alkitab sendiri ya. Terakhir aku baca ya mungkin minggu lalu di layar juga lagi saudara ya. Nah ini kita baca di Alkitab kita sendiri supaya nanti sampai di rumah saudara kalau mau buka lagi masih ada historinya. Ayat 3. Yosua 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering tinggal remah-remah belaka. Ayat 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya, kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 7. Tetapi berkatalah orang-orang Israel itu kepada orang-orang Hewi itu. Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari mana kamu datang? 9. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan. Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang tinggal di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Sampai situ saudara. Jadi ini ceritanya pada waktu itu Yosua ini baru mau masuk Kanaan. Yang kalah baru 2 kota, namanya Yeriko kota pertama dan Ai adalah kota yang kedua. Nah ketika itu orang Gibeon ini datang kepada Yosua dan firman Tuhan seperti yang kita baca tadi ngomong bahwa mereka itu belagak seperti orang miskin, belagak seperti orang jauh dan mereka mengikat perjanjian dengan Yosua dan ini kata mereka, kami dengar kabar tentang Allahmu yang melakukan perbuatan dahsyat itu. Sekarang bikin perjanjian dengan kami mau jadi hambamu. Kami mau bikin persahabatan dengan kami. Lalu Yosua bilang gini, orang Israel bilang gini, jangan-jangan kamu ini orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena mereka tidak boleh bersahabat dengan orang yang ada di situ. Karena Tuhan janji, Tuhan bilang, bukan Tuhan janji, Tuhan perintahkan supaya mereka itu babat habis semua orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi Yosua berkata bahwa, tapi orang-orang ini berkata bahwa, sebentar. Tapi Yosua berkata bahwa ini orang jangan-jangan kamu ada di sekitar kita. Kenapa kok ada di sekitar kita? Karena kalau kita sampai bersahabat dengan kamu maka kita langgar itu. Dia berkata, oh ini lihat bajuku udah jelek gitu kan. Ini kasutku udah rusak. Lalu bekal makananku udah jadi kering dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah saudara,
Singkat cerita, orang-orang Israel ini tanpa tanya keputusan Tuhan bikin perjanjian dengan orang-orang Gibeon ini. Dan ketika mereka bikin perjanjian, 3 hari kemudian firman Tuhan berkata, sampailah mereka perjalanan ke tempat orang Gibeon ini. Dan mereka kaget, ternyata ini orang dekat dan bukan orang jauh seperti yang mereka katakan. Lalu karena mereka ini gelo dengan perjanjian itu saudara ya. Gelo dengan perjanjian yang mereka sudah bikin. Lalu mereka berkata, udah kamu mulai sekarang kamu jadi budak-budak tukang timba air. Dan orang Gibeon jawab apa? Oke, boleh, seneng. Saudara. Berapa banyak dari kita juga pernah bikin perjanjian dan kita gelo? Dulu waktu masih diapeli, alah dulu aja janjinya manis, tapi sekarang tiwas. Lalu kita apa? Gelo. Dulu janjinya manis, aduh uangnya pasti tak kembaliin cepet. Mosok saya nggak percaya sama aku? Mosok saya nggak kenal sama aku? Saya paling takut kalau ada orang ngomong sama saya kayak gitu saudara ya. Kalau ada orang berkata gini, masa Miss Tanti tuh nggak kenal siapa aku? Dalam hati saya berkata, enggak. Hatiku sendiri aja aku sering nggak kenal, apalagi lo gitu saudara ya. Iya benar saudara. Masa saya nggak kenal sama aku? Enggak. Masa nggak kenal siapa aku ini? Bagaimana aku begini begitu? Saudara, orang bisa berubah. Lalu karena kita bikin perjanjian kita gelo. Sama seperti orang Israel ini gelo gara-gara nggak tanya Tuhan. Nah biasanya nih saudara ya, kita itu lihat kisah ini dari pandangan kita sebagai orang Israel. Tapi hari ini saya ingin kita lihat kita ini sebagai orang Gibeonnya. Orang yang gak pantas dikasihani. Orang yang gak pantas Tuhan itu bikin perjanjian dengan kita. Lah kok Tuhan itu bikin perjanjian dengan kita? Nah kita lihat gimana tuh caranya kalau mau bikin perjanjian dengan Tuhan. Yang pertama lihat caranya orang Gibeon. Jangan datang bawa jasa. Jangan datang pada Tuhan bawa prestasi. Jangan berkata gini, Tuhan aku sudah puasa Tuhan, aku percaya Engkau pasti melakukan terobosan bagiku. No, jangan. Tuhan aku ini loh Tuhan udah korban Tuhan. Ini korbanku tak persembahkan kepadamu. Aku tahu Engkau pasti terima ini, Engkau pasti suka ini. No, jangan bawa yang gitu saudara. Bukan berarti korban tidak penting. Bukan berarti saudara lakukan itu tidak penting. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dan kita mulai tepuk dada kita dan berkata, ini loh udah tak korbanin. Ini loh aku sudah kasih sesuatu yang berharga. Maka sebetulnya apa yang kita persembahkan, cara kita datang sama Tuhan sama sekali tidak diterima. Kalau saudara ingat kisahnya pemungut cukai dan ahli Taurat. Waktu ahli Taurat datang dia tepuk dadanya. Dia berkata aku puasa, aku kasih perpuluhan, aku kasih persembahan. Aku punya belas kasihan, aku lakukan firman Tuhan. Aku sudah lakukan ini dan itu. Oh Tuhan aku mentaati Engkau. Tuhan berkata aku enggak suka itu. Aku enggak suka itu. Tapi ada seorang pemungut cukai yang dia pada waktu dia datang, dia pukul dirinya. Bukan berarti maksudnya kita kalau datang sama Tuhan pukul-pukul diri. Tapi firman Tuhan berkata dia paling belakang dan dia berkata Tuhan aku ini orang gak pantas Tuhan datang. Aku ini orang yang berdosa Tuhan. Mau gak Tuhan Engkau mengampuni dosaku. Aku tahu aku gak pantas, aku cuma minta belas kasihan-Mu. Yesus berkata, siapa yang dapat belas kasihan Tuhan? Siapa yang dapat pengampunan? Pemungut cukai yang enggak pantas. Seperti orang Gibeon. Orang-orang Gibeon ini enggak pantas mendapatkannya. Tapi waktu dia mau bikin perjanjian dengan Israel. Dia enggak pakai baju kebesaran. Dan berkata, nih aku nih keluarga terhormat. Aku nih kerajaan kaya. Aku nih kota yang besar, kota yang kuat. Dia gak datang dengan kekuatan. Dia datang dan dia berkata, terimalah aku jadi hamba-Mu. Karena aku dengar Tuhan-Mu besar. Waktu saudara datang sama Tuhan, ingat siapa kita, tahu diri
Banyak orang Kristen itu waktu kita ini lama di gereja, jujur kita itu lupa dengan kata-kata tahu diri saudara. Kita itu pikir Tuhan itu berkewajiban memberkati kita. Jadi waktu Tuhan tidak memberkati kita seperti yang kita pikirkan, maka yang terjadi kita mulai protes. Dan kita mulai cari jalan kita sendiri. Kita itu lupa saudara bahwa kalau Tuhan memberkati kita bukan karena Tuhan itu yang berkewajiban memberkati kita. Tapi karena Tuhan itu berkemurahan memberkati kita. Saudara ya. Nah firman Tuhan berkata begini. Orang-orang ini pada waktu dia datang saudara. Dia pilih untuk datang di dalam kelemahan. Dia pilih datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hati. Dan yang kedua yang kita belajar dari orang Gibeon ini adalah mereka itu setuju dengan keputusan Tuhan apapun yang terbaik. Waktu dikatakan bahwa kamu akan tak jadiin budak timba. Saudara apa yang dilakukan? Setuju, terima kasih. Saudara jangan saudara pikir Gibeon itu kota miskin. Firman Tuhan berkata di ayat-ayat selanjutnya. Gibeon itu kota besar, penduduknya kuat. Itu bukan dusun, itu bukan memang tempat miskin yang perlu ditolong belas kasihan. Ini kota besar yang punya kekuatan, makanya raja-raja di Kanaan ngamuk waktu tahu Gibeon ini pilih untuk langsung dia itu menundukkan diri kepada Israel. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai teladan, ini dianggap sebagai sebuah kekuatan, salah satu simbol kekuatan tanah Kanaan. Kok pilihnya ke situ? Tapi dia berkata, waktu Yosua berkata, kamu jadi budak. Dia berkata apa? Iya, aku setuju. Berapa banyak dari kita yang waktu kita ini bikin perjanjian dengan Tuhan, kita pikir Tuhan memuliakan kita, tapi ternyata yang terjadi itu berbeda dan kita protes. Contoh saudara. Berapa banyak dari kita waktu bikin perjanjian dengan Tuhan, kita berkata gini, Tuhan aku mau jadi anakmu selama-lamanya. Gitu kan saudara ya, aku mau jadi anakmu selama-lamanya, aku mau dimiliki Tuhan. Tapi ternyata yang terjadi bukannya kita diangkat, kita malah direndahkan. Lalu kita mulai protes. Tuhan katanya jadi anakmu, kok aku harus ngalami gini? Sepakatlah dengan apa yang Tuhan katakan meskipun menurut kita itu tidak baik. Meskipun menurut kita itu sebuah kerugian. Tapi apa yang terjadi di pasal yang selanjutnya saudara, di pasal 10, Yosua 10, Tuhan berkata begini, firman Tuhan menulis bahwa Gibeon ini mengalami yang namanya pembelaan Tuhan yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi saya cerita dulu bahwa raja-raja di Kanaan mereka mendengar Gibeon ini tunduk kepada Yosua, pilih untuk dia bersekutu dengan Yosua, pilih untuk dia ini jadi budaknya Yosua. Maka yang terjadi adalah raja-raja itu bersekutu dan dia mau menghancurkan Gibeon. Nah Gibeon dia berseru kepada Yosua, dia berkata gini, Yosua lindungi aku. Kayak saya bayangkan gini, Yosua bilang kamu budak. Mereka berkata, setuju. Begitu mereka mau menyerang, dia bilang gini, Tuhan aku mau diserang. Kalau budak mana bisa diserang Tuhan. Itu kalau mau nyerang budak berarti kan mau nyerang Tuhan. Tuhan tolongin aku Tuhan. Kira-kira gitu saudara. Dan ketika dia sepakat dengan itu, firman Tuhan berkata begini, itulah peperangan yang paling hebat. Di mana Tuhan bela seolah-olah bela orang Kanaan. No. Tuhan bela perjanjiannya. Yang terjadi adalah itu perang yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi sepanjang sejarah. Dan itulah perang yang mengacaukan sistem tata surya saudara. Sistem tata surya bukan sistem kerajaan. Sistem tata surya itu kacau gara-gara sebuah perang di mana Yosua lawan orang-orang Kanaan. Belain siapa? Gibeon. Yang terjadi firman Tuhan berkata, yang pertama hujan batu, itu aneh sekali hujan meteor kira-kira gitu ya saudara ya. Hujan asteroid dari atas dan itu setiap batu, setiap asteroid, setiap meteor yang turun itu selalu tepat di kepala musuh.
Loh lah hebat tuh saudara ya. Piye caranya coba bisa bayangin? Saya bayangin kalau namanya orang perang ini kan adep-adepan saudara ya. Seng gitu kan saudara ya. Saya nggak tahu sih perangnya itu pakai pedang atau pakai apa saya nggak tahu. Tapi kira-kira kalau orang namanya juga perang saudara ya. Pasti adep-adepan. Loh kok bisa batunya nggak nyasar? Kira-kira ini batu mau turun ya saudara, mau turun, ini ngerem saudara, ceret loh ke sana saudara ya. Loh bisa loh saudara, bisa. Tahu-tahu ini tiba-tiba seolah-olah saya bayangkan dari atas ini. Malaikat-malaikat itu sudah bikin sasaran tembak yang tepat. Dan itu selalu ditembakkan ke orang-orang yang tepat. Firman Tuhan bilang gini, yang dapat mereka kalahkan dan yang mati karena ketiban batu, ketiban asteroid lebih banyak yang ketiban asteroid. Dan firman Tuhan berkata begini, sekali lagi tidak cuma di situ, tapi yang namanya matahari dan bulan berhenti. 1 hari, 1 malam. Kalau saudara pernah baca ada sistem penanggalan, ada sistem yang hitung itu tatanan tata surya kita ini bisa dihitung berapa tahun, sekian tahun, tanggal-tanggal dan lain sebagainya. Maka kalau saudara teliti baik-baik, saudara akan mendapati di situ yang namanya ada 1 hari yang hilang. Di mana itu? Di perang Yosua. Di perang Yosua. Segitunya Tuhan itu membela sebuah perjanjian. Dan segitunya juga Tuhan itu sangat benci kepada orang yang ingkar dalam perjanjian. Nah hati-hati saudara. Karena Tuhan tuh sangat gak suka waktu kita itu ingkar dalam perjanjian. Tapi waktu kita ini pegang perjanjian meskipun rasanya kita rugi. Maka yang terjadi Tuhan tuh bela dengan begitu rupa. Saya mau kasih tahu saudara, janji itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Janji Tuhan yang ajaib, Tuhan mau kerjakan, ya caranya gimana? Di dalam perjanjian. Saya ulang, janji Tuhan yang ajaib, Tuhan mau kerjakan, ya di mana dikerjakannya? Untuk semua orang? Tidak. Janji itu dikerjakan untuk semua orang? Tidak. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tapi bagaimana caranya dikerjakan? Lewat perjanjian. Buat orang-orang yang punya ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka orang-orang itu berlaku atasnya janji-janjinya. Kalau kita ini ikat perjanjian dengan Tuhan, ikat perjanjian apa misalnya? Yang pertama misalnya kita ikat perjanjian kita jadi milik Tuhan selama-lamanya. Berlaku janjinya atas hidup kita. Tapi juga ada perjanjian-perjanjian yang terjadi sesudah itu. Ada banyak orang punya janji, Tuhan bernasar janji sama Tuhan. Kalau nanti aku sembuh Tuhan. Nah kira-kira pernah dengar saudara? Kalau nanti aku sembuh Tuhan, nanti aku melayani Tuhan. Giliran sudah sembuh ngapain? Jalan-jalan. Ingat Tuhan tidak suka orang yang ingkar pada perjanjian. Bikin perjanjian sama Tuhan itu sesuatu yang mengikat loh saudara. Saya masih ingat pada waktu kami kecil, saya itu pada waktu kami kecil saudara ya, waktu gereja ini pertama kali masih awal-awal tahun didirikan. Setiap kali malam itu kalau saya tidur sama Tintin tuh, sama adik saya tuh, kita tuh suka dengar suara jedar gitu. Sudah kita tahu apa itu? Orang kirim santet di rumah ya saudara ya, itu sudah kayak udah biasa aja gitu. Kirim santet inilah, santet itulah, nanti beginilah begitu, itu udah biasa gitu. Kadang-kadang suaranya rada dekat, kadang-kadang suaranya rada jauh. Tapi ada sesuatu yang kayak, saya masih ingat hari itu tuh kayak, itu tuh terlalu mengganggu dan itu tuh kayak seperti mengejar gitu. Dan sepanjang yang saya ingat, saya kurang tahu detailnya, saya masih sangat muda hari itu. Tapi saya ingat hari itu mama saya bilang gini, Tanti hari ini kita tidak pergi kemana-mana. Kita akan tunggu, ada seorang hamba Tuhan datang dan kita akan berdoa sama-sama. Saudara, saya itu masih remaja hari itu, di mana teman-teman saya itu pergi bersenang-senang. Ya bersenang-senang di zaman itu ngapain sih saudara? Dolan, saudara ya pergi dolan. Di zaman itu kan gak ada ngopi ya saudara ya, dolan gitu loh, dolan sama teman-teman saya. Nah, saudara, dan hari itu
Sementara yang lain tuh bisa ketemu, ketawa ketiwi, saya tuh tungguin di rumah. Ngapain? Karena hari itu mama saya memastikan saya dan adik saya tidak ada yang pergi kemana-mana. Kita akan berdoa sama-sama. Saya masih ingat hari itu. Di depan hamba Tuhan itu berkata begini kepada keluarga kami. Bikin perjanjian sama Tuhan. Bahwa kamu dan keluargamu akan melayani Tuhan sampai akhir. Sampai maut, sampai mati, kamu mau melayani Tuhan. Dan hari itu saudara, saya ingat betul, itu saya dan adik saya masih kecil, kami janji kami mau melayani Tuhan, ya Tuhan, kita bikin perjanjian. Dan sepanjang yang saya ingat, sejak dari hari itu yang namanya serangan itu kayak sampai seolah-olah gini, enggak usah diusir, dia udah terusir sendiri. Sampai-sampai enggak usah pakai diperangin, dia udah lurus sendiri, dia udah mati sendiri. Karena apa? Karena ada perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang menudungi orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, mengasihi hidup kepada Tuhan selama-lamanya, seumur hidup. Bisa segitunya ya, saya tuh ya baru tahu itu saudara. Bisa segitunya ya. Dan saya lihat sendiri saudara, di dalam hidup saya ini. Bahwa saya itu seringkali ada di masa di mana luput begitu saja dan itu begitu saja luput. Dan saya baru menyadari itu karena ada perjanjian antara kami, keluarga kami dengan Tuhan yang membuat seperti itu nutup, bungkus. Dan itu luput begitu saja. Nah sekarang pertanyaannya gini, saudara punya enggak perjanjian sama Tuhan atau saudara cuma sekedar perjanjian model gini. Tuhan pokoknya aku mau percaya sama Tuhan Yesus seumur hidupku, amin. Perjanjian yang saudara perlu buat dengan Tuhan itu adalah perjanjian yang sangat unik, yang tepat seperti yang memang keadaanmu hari ini. Contoh, kalau engkau dalam keadaan sakit, memang engkau perlu punya perjanjian dengan Tuhan di situ. Selama engkau sehat, engkau akan melayani. Ada orang-orang yang perlu punya perjanjian dengan keuangannya dengan Tuhan. Sebab saudara saya beritahu, saudara bisa kumpulkan uang sebegitu rupa dan saudara pikir saudara kaya tanpa saudara bikin perjanjian dengan Tuhan, uang saudara belum tentu turun ke anak saudara. Belum tentu uang saudara bisa dinikmati oleh keturunan saudara. Saya ingat mak saya pernah cerita. Mak saya pernah cerita begini, mak dari papa saya, jadi mamanya papa saya kandung. Dia berkata begini, dulu ya kongcomu, jadi atasnya lagi, itu tuh punya segala macam. Di satu jalanan di Solo, rumah yang tanah yang ini, itu semua milik dia. Terus soalnya saya lihat waktu saya kecil, emak saya itu rumahnya jelek pual, bukan jelek pual, jelek pual saudara. Yang WC-nya itu mengerikan, yang mandinya itu di sumur. Yang buat saya itu sampai kayak bolah, yang kalau tidur itu diamben dan tidak ada kasurnya, pakai tikar, yang pinggir-pinggirnya itu gedek, itu rumah mak saya, yang bawahnya itu tanah. Saudara mungkin tidak pikir itu rumahnya papanya papa saya itu, mamanya papa saya, itu modelnya kayak gitu. Iya kayak gitu. Yang ruangan itu cuman segede, aduh ya segitulah pokoknya, yang tidak ada pintunya, yang pakainya cuman ini kelambu. Saya tanya dong sama mak saya, loh mak kok bisa? Papamu sugene kayak gitu, punya segala sesuatu, kenapa kok enggak turun ke kamu? Sedikit pun anaknya tidak ada satu pun yang nikmati itu. Sementara orang tuanya tuh kaya raya. Dia berkata begini, belum engkong cowok itu mati. Yang terjadi adalah semua harta itu tiba-tiba habis seketika. Dan semua anaknya hidup melarat, tidak miskin, melarat saudara. Benar-benar melarat. Saya berkata, saudara jangan saudara pikir, oh uangku tuh sudah banyak kok, gampang saudara. Oh gampang bisa, semua bisa diatur, ada uang tuh semua bisa. Saudara,
saya kasih tahu ya, yang bisa lindungi kita dari hal-hal yang kita nggak sukain, itu cuman perjanjian dengan Tuhan. Nah tapi di dalam perjanjian, kita kembali lagi sini. Gimana kalau kita bikin perjanjian dengan Tuhan, maunya kita diratu-ratuin, kita itu diharga-hargain. Tuhan bilang gini, kamu jadinya budak. Setuju gak? Waktu kita itu mintanya apa, dikasihnya apa. Sepakat gak kita? Yuk kita buka dalam Matius 15 saudara. Yang kali ini boleh dibukain di sana di belakang. Setidaknya nanti saudara pulang sudah ada historinya 1 biji gitu saudara maksud saya. Kalau saudara mau buka sendiri lebih baik. Matius pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 22 saudara. Sampai ayat yang ke-28. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya undang para pemain musik. Saudara, kita lihat kisah ini. Kisah ini adalah ketika seorang wanita Kanaan, anaknya kerasukan setan, dia datang sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, dia berseru sama Tuhan, Tuhan kasihani aku, kasihani aku. Dia berseru-seru, Tuhan kasihani aku, kasihani aku. Firman Tuhan bilang, Yesus gak jawab. Pernah gak saudara berdoa dan Yesus gak jawab? Pernah? Kayaknya udah tenanan nih berdoanya. Tapi tidak dijawab sama sekali. Lalu kita berseru-seru lebih lagi dan tidak dijawab. Kalau enggak dijawab terus apa yang terjadi? Yang jawab siapa? Yang jawab orang. Biasanya gitu saudara ya. Kalau kita berseru-seru sama Tuhan, terus kita itu enggak dijawab, biasanya orang yang jawab dan orang akan mulai ngomong gini. Tuh kan, dia itu banyak dosanya. Oh dia itu memang gak pantas, udah kamu pergi aja, udah kamu introspeksi diri aja, udah kamu lakukan ini dulu, kamu lakukan itu dulu. Saudara, ketika orang lain mulai komentar saudara, 24 berkata gini, Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya saudara, saya bisa bayangkan gini. Waktu perempuan ini berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak jawab, orang lain jawab. Orang lain yang jawab, udah kamu pergi-pergi. Gitu kira-kira. Tapi ketika Yesus menengok, ini orang ini berharap Yesus akan jawab. Dan Yesus cuma berkata, tidak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan cuma ngomong, tidak. Bahkan dia tidak mendengarkan permintaannya, dia tidak dengarkan apapun yang jadi keluhan dari orang ini. Ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Nah ini caranya saudara. Kalau saudara lihat Tuhan tidak jawab saudara, tiru perempuan ini. Sembah Tuhan. Boleh minta G, saya nggak dengar suaranya. Waktu perempuan ini dia berkata bahwa Tuhan, aku ini cuma bisa nyembah tok.
Aku cuman bisa nyembah. Waktu saudara ini datang sama Tuhan, Tuhan seolah-olah enggak jawab, sembah saja, sembah saja. Dan Tuhan berkata begini, enggak patut ambil roti yang buat anak-anak, buat anjing. Artinya jawaban dari penyembahan itu gini, kira-kira ya saudara. Ini maafkan saya. Kira-kira gini, saya enggak lihat saudara, saya lihat sebelah. Anjing lu gitu saudara. Gimana kalau itu misalnya jawaban doa kita tuh gitu. Kita mintanya apa? Kita dapatnya apa? Tapi ini perempuan, boleh dikecilin sedikit Pak keyboardnya Pak di sini Pak. Keras banget. Tapi tiba-tiba itu wanita ini dia bilang gini. Iya Tuhan. Loh, Tuhan gak bilang ngomong yang baik loh. Tuhan bilang apa? Kamu anjing, kira-kira gitu. Dia berkata, iya Tuhan, aku anjing. Aku cuma terima dari remah-remah, jatuh dari meja Tuhan. Saya ini pecinta anjing saudara. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau satu hari ada orang itu misalnya ngatain kita gitu. Dengan kata-kata itu. Meskipun loh, saya senang sama anjing. Saya itu pecinta anjing. Tapi gimana kalau saya dikatain kayak gitu? Oh kita bisa bilang gini, gak apa-apa Tuhan. Tuhan mau ngomong apapun itu Tuhan boleh. Kan gitu kan saudara ya. Aduh tuh asal Tuhan yang ngomong tuh apapun Tuhan boleh. Saudara percaya pasanganmu ada Tuhan hidup di dalamnya? Kalau dipakai mulut pasanganmu gimana saudara? Boleh gak? Boleh gak? Sakit hati gak? Seringkali kan kita gitu. Kita tuh berdoanya apa, dapatnya apa. Tapi perempuan ini sungguh dia percaya kepada Tuhan. Waktu dia nyembah, dia berkata, boleh apa aja Tuhan. Terserah Tuhan maunya apa. Banyak dari kita mintanya kesembuhan, kita dapatnya problem. Tuhan aku mintanya terobosan keuangan, kita dapatnya dimaki orang. Tuhan aku mintanya Tuhan terjadi perubahan. Kita ini dibuang di fitnah orang. Tuhan aku mintanya keluarga yang bahagia. Tiba-tiba suami saudara gak kerja. Atau kerjaan saudara sendiri macet. Dan membuat seolah-olah aduh yang nadnya baru minta kebahagiaan nih dalam rumah tangga. Malah tambah problem. Tapi bisa gak kita bilang. Waktu yang Tuhan kasih itu tidak seperti yang kita mau. Kita bilang gini, iya Tuhan boleh aku terima dengan sukacita. Tuhanku tidak pernah salah kasih. Saudara minta anak yang saudara dapat sakit. Yang seolah-olah malah menutup kemungkinan engkau punya anak. Engkau minta terobosan ekonomi yang terjadi malah problem demi problem ada di dalam usahamu. Bisa enggak waktu problem itu datang dan engkau begitu amannya sama Tuhan dan begitu yakinnya sama Tuhan. Dan engkau berkata, anjing pun enggak apa-apa Tuhan. Aku jadi budak pun enggak apa-apa. Aku jadi anjing pun enggak apa-apa. Asal satu aja, asal Tuhan aku boleh di sini aja. Boleh di sini aja. Aku enggak apa-apa. Atau kita pilih merasa gelo. Lalu kalau bisa kita ingkar dari perjanjian kita. Mungkin itu dalam pernikahanmu. Engkau lihat pasanganmu, engkau bilang aku udah minta sama Tuhan yang terbaik. Tapi yang datang kok cuma gini tok ai. Hah kata-kata yang gitu kan sudah ya. Gini tok ai. Kita jadi gelo. Lalu kita berpikir lebih baik aku ingkar di dalam perjanjian. Atau mungkin kau ada di dalam perjanjian kau mau melayani Tuhan. Tapi orang bukan cuman gak terima pelayananmu. Orang membicarakan engkau dengan sesuatu yang benar-benar itu engkau tidak lakukan. Itu adalah fitnah untuk hidupmu. Bisa enggak engkau terima itu dengan syukur? Masih bisa enggak kita ini terima itu dengan begitu yakin dan berkata Tuhan terima kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Berapa waktu yang lalu
Saya ini berdoa untuk sesuatu saudara yang bagi saya itu sebuah kepepet yang luar biasa gitu. Yang buat saya tuh kayak, Tuhan, aku sudah hopeless. Saya itu sudah, mama saya tahu, juga beberapa teman-teman yang lain tahu betapa saya itu ada di masa yang sangat kepepet gitu. Dan saya berdoa, Tuhan aku minta ini Tuhan, aku minta Tuhan, aku minta. Dan semakin saya minta saudara, yang datang itu bukan jawaban doa yang saya minta. Yang datang itu adalah tambahan problem, saudara ya, tambahan di demo, tambahan dimarahin orang. Yang datang itu adalah segala hal yang buruk. Yang saya tuh sampai setiap kali lihat WA itu saya sakit kepala saya saudara. Seorang teman dia ngomong sama saya dan waktu saya ceritakan kecil sedikit apa yang terjadi. Dia berkata gini, aduh Cik aku gak bisa bayangin jadi kamu. Depresinya, kamu baru cerita ini, baru sebagian kecil yang kamu cerita ini aja aku udah ikut stres, dia bilang gitu. Apalagi kalau aku tuh ada di sepatumu, aku ada di tempatmu. Aku gak tahu. Saya berkata, udah deh saya gak akan cerita lagi, saya berkata. Saya gak akan cerita lagi, udah stop. Biarkan aja itu, saya bilang itu. Saya masuk kamar doa saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bukan yang aku minta. Ini bukan yang aku minta. Tapi saya berkata, aku tahu Tuhanku enggak pernah salah kasih. Kalau hari ini aku didemo orang. Kalau hari ini aku diprotes begitu rupa. Aku menganggapnya sebagai sebuah harapan bahwa aku bisa lebih baik. Aku berterima kasih Tuhan. Tuhan kasih aku kepercayaan. Berarti kalau aku dengan standar segini aku diprotes. Berarti Tuhan, buat Tuhan aku bisa naik standarku. Kasih aku kesanggupan Tuhan. Saya udah gitu aja saudara. Nanti tiap kali lagi ada problem lagi. Saya cuma datang sama Tuhan dan saya ini cuma bilang gini. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Dan saya lihat saudara. Ternyata respon saya pada masa-masa yang sangat tidak enak itu membuka sesuatu yang baru. Tanpa saya menyadarinya, tiba-tiba saya ini sudah berjalan dan tiba-tiba tuh saya tuh bisa melihat bahwa loh ada hal-hal itu yang bisa dikerjakan Tuhan dengan sangat ajaib. Itu bukan saya yang kerja. Dan benar-benar itu Tuhan yang kerjakan. Saudara, mau enggak saudara? Kalau yang saudara doakan dan yang saudara dapat itu enggak sama. Kalau saudara bikin persahabatan dengan Tuhan seolah-olah gitu ya. Bikin perjanjian dengan Tuhan tapi Tuhan bilang jadi budak aja kamu. Sepakatlah saudara, katakan terima kasih, aku terima itu Tuhan. Ingat, pembelaannya buat seorang budak seperti Tanti, seperti saudara, budaknya dia akan kacaukan semua sistem tata surya itu hanya buat bela saudara dan saya. Saudara, buat wanita Kanaan ini ketika dia berkata, ya Tuhan, aku anjing. Kira-kira gitu. Iya Tuhan, aku anjing. Aku cuma makan remah-remah kok Tuhan. Enggak minta banyak. Aku anjing, aku setuju dengan yang Tuhan katakan. 28 berkata begini. Yesus jawab dan berkata, hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kapan Yesus mendoakan anaknya itu? Enggak pernah. Kapan Yesus datang ke anaknya itu? Enggak pernah. Yesus menumpangkan tangan? Tidak. Cuman gitu toh. Dan itu terjadi gitu aja. Waktu kita ini bisa menerima apa yang Tuhan beri buat kita itu dengan sukacita. Nah hari ini apapun yang ada di dalam hidup kita, kalau kita ngalami sedang ada pintu tertutup, datang seperti wanita ini sembah Tuhan. Bikin perjanjian sama Tuhan. Dan bersukacitalah apapun yang saudara akan dapatkan dalam perjanjian itu. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan selalu kasih yang terbaik. Ayo setia dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita bikin perjanjian sebagai umatnya, sebagai miliknya. Setialah kalau kita ada di dalam sebuah perjanjian yang kita buat. Baik itu kepada Tuhan maupun itu kepada manusia di hadapan Tuhan.
Baik itu mungkin sebuah janji pernikahan, janji untuk melayani, janji dalam keuangan saudara, setialah dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan sekali lagi, pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
penyembahanku kepadamu Tuhan. Bawa kerinduan kepada Tuhan. Katakan Tuhan, sungguh aku cuma datang nyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Abah, ya Abah. Oh kami sembah, kami sembah. Kira masyarakat oh Tuhan Yesus, kami menyembah, kami sembah Tuhan. Terima kasih karamu ya Bapa. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sembah ya Rabba Shalom. Tuhan, kami cuma mau datang nyembah saja. Nyembah saja Tuhan. Sambil kami ini percaya bahwa sekalipun yang kami dapat mungkin tidak seperti yang kami minta. Tapi kami sungguh aman dengan Engkau Tuhan. Kami sangat aman dengan Engkau. Di dalam perjanjian dengan Tuhan kami ini sungguh aman. Berapa banyak dari antara saudara yang saudara mau berkata gini, Tuhan, Tuhan mau jadikan aku apa saja. Tuhan mau berikan aku apa saja yang bahkan itu sesuatu yang aku tidak suka pun. Aku mau suka kalau itu Tuhan suka. Kalau itu saudara, saudara taruh tangan saudara di dada. Saudara yang mau tetap bersuka cita. Waktu yang saudara dapat tidak seperti yang saudara doakan. Taruh tangan saudara di dada. Saudara yang mau tetap bersuka cita. Sekalipun mungkin pasanganmu mengecewakan. Atau hidupmu mengecewakan. Atau kok keadaan yang terjadi semakin mengecewakan. Tapi kau berkata, aku mau tetap sukacita, aku aman. Aku sungguh percaya kepada siapa aku tuh. Yang aku sembah itu sungguh aku percaya kepada Tuhan itu. Kalau itu saudara taruh tangan di dada. Dan mulai berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih, sebut yang saudara tidak sukain itu hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin yang kau tidak sukain adalah hari ini pasanganmu. Tuhan, aku sebenarnya udah gak tahan. Tapi aku mau bilang, terima kasih buat orang ini Tuhan. Kalau gak karena orang ini, aku gak lihat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pekerjaanku. Yang hari ini mungkin bagiku sebuah tekanan yang luar biasa. Tapi aku berterima kasih. Saudara yang sedang alami apa saja, ayo naikkan syukur. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih buat anakku Tuhan. Bukan buat yang baik-baik aja. Tapi buat yang saudara tidak setuju itu. Katakan terima kasih. Sekalipun Tuhan mau jadikan kami budak timba air. Kami berterima kasih. Sekalipun Tuhan mau panggil kami dengan panggilan anjing. Tuhan kami juga mau bilang iya Tuhan boleh. Boleh. Apa saja kami tahu Tuhan yang kami sembah sungguh kami kenal. Dan kami aman di dalam pekerjaan-Mu. Kami mau berkata Tuhan minggu-minggu ini biar firman-Mu ini bicara.
Kami menghadapi apapun yang mungkin kami sedang doakan dan yang kami dapatkan itu beda. Kami akan tetap lihat Tuhan sedang kerja, Tuhan sedang kasih yang terbaik. Tuhan itu sedang menaruh hal yang ajaib buat hidup kami. Kami mau berkata kami aman Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu. Ajari kami setia kepada perjanjian kami dengan Tuhan. Sampai akhir, sampai hidup kami ini berakhir. Sampai nafas terakhir kami. Biarlah Tuhan kami semua setia kepadamu dan tidak ada satupun dari kami yang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan juga perjanjian-perjanjian. Ada anak-anak-Mu yang punya perjanjian melayani Tuhan seumur hidupnya. Tapi seolah-olah hari ini yang terjadi tidak seperti perjanjian itu. Tuhan kami mau berkata, tolong kami untuk kami ini bisa tetap ada di dalam perjanjian itu. Rekayasa hidup kami Tuhan, supaya sampai akhir kami ini setia dalam perjanjian itu. Juga kami yang ada di dalam perjanjian-perjanjian, mungkin perjanjian kami harus bayar utang, kami perjanjian di dalam pernikahan, ajari kami untuk kami setia Tuhan di dalamnya. Terima kasih, kami tahu Engkau Tuhan yang memegang perjanjian dan buat setiap kami yang memegang perjanjian, Tuhan Engkau pembelaanmu yang ajaib dan dahsyat, pekerjaanmu yang luar biasa itu berlaku buat hidup kami dan kami semua sepakat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan saudara duduk. Kita diberkati Tuhan, amin. Kita semua diberkati Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sudah berjanji. Dia setia, Dia berkuasa untuk menepati janjinya. Kita orang yang terima perjanjian Tuhan, kita mau taat ya. Kita mau taat dan kita mau setia kepada Tuhan. Setia itu mesti diuji dengan tantangan. Saya memang teringat apa yang dikatakan Tanti. Sejak anak-anak kecil ya, sejak hari itu kami mengadakan perjanjian. Selalu saya mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan saya berjanji Tuhan, keluarga saya, seisi rumah saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, cicit-cicit saya, semuanya akan melayani Tuhan. Itu perjanjian saya. Jadi kalau saya berdoa saya gak minta macam-macam, Tuhan jadikan keluarga kami ini kompak untuk hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya melihat memang Tuhan itu begitu luar biasa, memberkati perjanjian, menjaga perjanjian. Saya melihat perbedaan itu saudaraku, orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan itu memang dibedakan. Milikilah perjanjian saudaraku ya dengan Tuhan. Kita akan sama-sama dengarkan pengumuman hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tim misi akan melayani ke Malaysia ya. Ini bukan untuk cari kebanggaan tidak Bapak Ibu Saudara, tapi ini Tuhan yang membukakan pintu pelayanan ke Malaysia. Akan melayani di Cebu, di Sarike, lalu di Kuala Lumpur. Jadi tolong bantu kami, dukung kami dalam doa karena kita semua ya ini misi daripada gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada semuanya dukung dalam doa, dana ya. Kita bisa melayani di sana dan di sana itu seperti di NTT Bapak Ibu Saudara ya. Kalau NTT dulu ngalami lawatan, setelah NTT ngalami lawatan lalu di Sarawak saudaraku itu mengalami lawatan Tuhan. Tetapi hari lepas hari saudaraku kekristenan itu menurun ya saudara. Dan Tuhan bawa kami setelah kami melayani di NTT mengobarkan api kasih karunia Tuhan kembali. Supaya api yang padam dikobarkan kembali. Sekarang Tuhan izinkan yang membawa kami pintu ke bangsa-bangsa yaitu ke Malaysia. Dukung kami dalam doa dan dana. Ya, Tuhan memberkati. Kita dengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini.
Selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Sehat selalu, damai sejahtera, sukacita, dan sukses dalam apapun yang dikerjakan. Ikutilah ibadah remaja 5 O'Clock Generation setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai G. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5.15 sore. Pasda atau Pasukan Doa Anak diadakan hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 4 sore di ruang doa lantai 2. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan mengadakan ibadah Padang spesial Agustusan. Acaranya dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 pukul 10 pagi dengan biaya pendaftaran Rp20.000. Biaya ini sudah termasuk naik odong-odong bersama dari gereja menuju Tunjungan Waterpark. Pastikan adik-adik ikut ya dalam acara ini. Pendaftarannya bisa melalui Kak Dian dan Kak Herta. Pemberkatan pernikahan Samuel Yosia dan Jessica Carrera pada hari Sabtu 27 Juli 2024 di Semarang. Rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Mari jemaat Tuhan, ikutilah kegiatan Family Altar setiap hari Rabu di wilayah masing-masing bersama keluarga Anda. Persiapkan diri untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk info Family Altar yang terdekat dengan rumah jemaat, bisa menghubungi Bapak Juan. Telah dipanggil Bapak di Surga, yang pertama almarhum Ibu Sutinah, anggota dari FA Prumnas pada hari Senin 15 Juli 2024, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 16 Juli 2024. Yang kedua, almarhum Eli Puspitasari, anggota dari FA RA Kartini pada hari Selasa 16 Juli 2024 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 16 Juli 2024. Yang ketiga, almarhum Ibu Nur Setiati pada hari Sabtu 20 Juli 2024 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Segenap keluarga besar Gereja Betani Blora turut bersimpati dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, info seputar kegiatan gereja atau membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor admin gereja di nomor 0821 4247 6262. Jemaat bisa menyimpan nomor admin gereja di HP masing-masing. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu ini ada 3 jemaat yang sudah pulang ke rumah Bapak dengan damai, dengan penuh sukacita. Ya, sudah tidak menderita lagi. Ada yang usianya 60 ke atas, 70, ada yang usianya masih muda juga. Saudaraku, kita tidak tahu juga waktunya kapan. Tapi yang terpenting kita punya Tuhan Yesus, amin. Yang memberikan kita jaminan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Hari ini adakah kita juga mau pengen cari jiwa-jiwa. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang, ya, supaya mati pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Lalu yang kedua Bapak Saudara, FOG ini penuh sekarang, sesak sekali. Karena dari SMP Kristen sudah datang lagi dari rombongan dari Kalimantan. Dan ibadahnya bergabung dengan kami di FOG di bawah. Jadi mungkin minggu ke depan FOG sudah beribadah di lantai atas lagi, saudara ya. Karena memang sudah tidak muat, penuh full sesak saudaraku sampai panas kemarin ya.
Dan puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, haleluya, haleluya. Demikian juga setiap kita mau cari jiwa untuk menempati tempat-tempat yang kosong dan balkon di atas. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali pulang. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan Engkau melatih kami bukan menjadi anak-anak manja. Kami bukan anak-anak gampang. Tapi kami dididik, kami diajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami hidup di dalam perjanjian, hidup di dalam anugerah, menerima warisan ilahi yang datang dari Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Keturunan kami disebut yang diberkati, sebab disebut keturunan yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya tangan kasih anugerah Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau membuat hidup mereka berbahagia. Engkau mendengar apa yang dirindukan, yang diminta kepadamu. Tuhan mengabulkan jauh lebih indah, jauh lebih sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga saudara-saudara kami yang saat ini sudah pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan, Engkau yang hiburkan mereka. Tuhan, kuatkan mereka semuanya. Tuhan, pimpin mereka. Biarlah Tuhan doa-doa, ya Tuhan, yang dinaikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa almarhum yang sudah pulang ke rumah Bapa ini, mereka berdoa supaya semua keluarganya diselamatkan Tuhan. Tuhan menggenapi, biarlah mereka menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati dan akan tumbuh 1000 benih. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ini semua dalam tangan anugerah Tuhan. Kami berdoa supaya berkati gereja-Mu menjadi gereja yang memiliki kekuatan, kesanggupan menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berkati dan berikan kekuatan buat gereja-Mu mengembang ke kiri dan ke kanan. Untuk kami menduduki kota-kota musuh, tempat-tempat yang sunyi. Untuk mempermuliakan nama-Mu, menyemarakkan keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, juga persembahan untuk diakonia dan juga mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sebagai tanda perjanjian kami dengan Tuhan bahwa tidak ada lagi belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat dalam hidup kami sebab semuanya sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Tuhan yang berjanji membuka tingkap langit, mencurahkan berkat dan menghardik setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk perjanjian ini. Kami taat, kami setia, kami ada dalam perjanjian Tuhan. Hidup kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan siap menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk pelayanan misi ke Malaysia.
Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan pakai gerejamu berdampak ya Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, persiapkan tim yang pergi, persiapkan tim yang ada di Malaysia. Biarlah kami boleh menjadi satu tim untuk kembali menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan yang baru, pulang di dalam anugerah dan perjanjian Tuhan. Kiranya persekutuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang turun menaungi kita dan menyertai kita semua dan yang menggenapi segala janjinya untuk kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan segala berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semua. Dan kemanapun engkau pergi, disitulah Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus semua kita diberkati. Mari berkata, amin, amin. Tuhan berkati, shalom. Selamat malam.